Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, kita berada di minggu yang terakhir. Saudara tidak akan menemukan lagi saudara hari Minggu di 2023. Sebenarnya hari ini adalah hari kita double porsi, karena pagi dan malam saudara. Sebuah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan di 2023. Lewat jam 12 itu sudah masuk 2024. Orang Manado bilang itu secerita lain, saudara ya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan saudara pada hari ini, saudara ya, kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, hati dan hidup kita. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya akan menyampaikan saya merasa ini sebuah message, sebuah pesan daripada Tuhan bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Saudara, untuk membawa kita memasuki bekal kita, memasuki 2024. Kenapa saudara? Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28, mari kita lihat. Yoel pasal 2 dikatakan firman Tuhan. Yoel pasalnya yang kedua, coba kita lihat ayatnya yang ke-27 dulu. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Yuk sama-sama kita baca. Dan bahwa aku ini Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini kita dapatkan ketika kita antaran saudara memasuki Natal, sementara kita berada di upper room. Tiba-tiba sementara dalam penyembahan pada malam hari, saudara Ibu Betty mendapatkan sebuah pesan Tuhan dalam sebuah kata-kata. Dan saudara kita mencari ayatnya, ini dia. Ternyata ayat 23 bicara tentang hujan awal dan hujan air. Tuhan berkata, aku ada di antaramu. Saudara, apa yang menjamin kita di 2024? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan menyertai kita, Allah Immanuel menyertai kita. Dan yang hebatnya saudara, betapa Tuhan berfirman, dikatakan kemudian aku akan mencurahkan rohku, ayat 28. Ya, di sana dikatakan saudara, kalau kita perhatikan ayat 27, ini bicara tentang roh Tuhan 27. Mari mundur. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan. Aku ini apa? Tuhan. Aku Tuhan. Saudara ya, dikatakan firman Allah, Kristus adalah Allahmu, Bapa. Jadi Kristus, Bapa dan Roh Kudus, ketiganya menjadi satu. Ada di tengah-tengah kita. Perhatikan, aku Tuhan. Siapakah Tuhan? Kristus adalah Tuhan. Alkitab berkata, saudara, dia adalah Allah atau Bapa. Ayat 28 berkata, kemudian aku akan mencurahkan rohku. Ketiga yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan saudara, kemarin ketika kita duduk diam dalam hadirat Tuhan, saudara, selama 2 hari 28-29, saya mendapatkan sebuah mimpi, saudara ya, di mana saya diberi buku oleh seorang hamba Tuhan, Billy Graham. Dan saudara, saya bilang begini, saya sudah punya. Lalu dia bilang, tambah lagi satu. Saya bilang, kayak ini buku sedobel. Nah, buku itu berjudul Kutuk Diubah Menjadi Berkat. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Masalahnya saudara, ada ayatnya. Saudara ya, kalau tidak ada ayatnya, skip saja mimpi-mimpi kita. Tetapi ada firman Tuhan. Dan ketika saya membagikan pesan Tuhan itu untuk kita memasuki doa, kita doakan jemaat, kita berdoa bahwa segala yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. One faith, one vision, one love, one body, one mission, one commitment, one spirit, one hope, one heart, one voice, one goal. Memasuki satu momen musim yang baru. Saudara, dan apa yang terjadi? Pendeta Cornelius juga mendapatkan penglihatan atau mimpi yang sama. Diberikan buku, diberikan penglihatan oleh Billy Graham. Dan saudara, perkataan Billy Graham, kutuk diubah menjadi berkat. Saya pikir waktu pendeta Cornelius saksikan, kita juga, lah kok bisa sama ya? Ya saudara, jadi apa? Ada sebuah pesan Tuhan yang sangat kuat. Begitu pendeta James menyampaikan, aku Tuhan, rohku. Apa yang kalian ingini hari-hari ini? Roh Tuhan. Saudara ya, sama dengan Ibu Betty, saya bilang begini, kenapa kita semua kembar? Ya karena kita mendengarkan pesan yang sama. Kita mendengarkan suara Tuhan yang sama. Nah hari ini hujan awal dan hujan air
terakhir bicara tentang kuasa Roh Kudus berdasarkan Alkitab bilang begini. Saya katakan tadi kan ada ayatnya. Kemarin kita sudah buka ayat yang lain, tapi ini kita buka Galatia 3 ayat 13-14. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Kita baca 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, bukankah tadi kutuk saudara, tetapi ditebus Kristus hingga apa? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Hari ini saya berdoa, perhatikan saudara, ada sebuah janji yang dimeteraikan saudara. Ada sebuah janji, mari kita buka Ibrani 7 ayat 22. Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat 22. 21 dulu. 1, 2, 3. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat. 2024 mengakhiri 2023, saya dan saudara punya jaminan yang lebih kuat. Alkitab mengatakan sebuah perjanjian yang lebih kuat. Saudara, saya sampai dapat mimpi pakai baju perjanjian yang merah muda. Ya saudara, sampai di sini asyar semuanya pakai kaos perjanjian. Saya pikir begini, Tuhan, inikah ya aku sedang memeteraikan sebuah perjanjian, sebuah jaminan. Saudara, BPJS menjamin kesehatan, kalau enggak bayar habis jaminan. Betul? Ya, dia menjamin sepanjang kita bayar. Tapi kalau kita enggak bayar, jaminan habis. Saudara, dia enggak bisa menjamin kita lagi. Saudara, tetapi Alkitab berkata, hari ini berdasarkan pesan Tuhan, berdasarkan firman yang Tuhan lepaskan bagi saya dan saudara, saya berani mengatakan dan mendeklarasikan, memasuki 2024, Yesus Kristus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat daripada apapun. Bahkan Tuhan sampai bersumpah. Saudara, maaf, Tuhan melarang orang bersumpah. Tapi kenapa Tuhan bersumpah dikatakan tadi? Ayat 21, coba kita lihat, ayat 21. Tapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ayat 22. Saudara, kalau cuma janji, tapi ini Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah bukan untuk dirinya. Tuhan bersumpah supaya saya dan saudara belajar percaya. Satu kali saudara mungkin sudah pernah mendengar ini. Seorang saudara, ini jurang, di ujung jurang saudara. Dan seorang yang biasa sirkus, dia lewat di tali itu, cuman satu tali. Lalu banyak orang dia tanya begini, berapa banyak orang yang percaya saya bisa lewati ini? Wah, semua bilang kami percaya. Wah, dia lebih semangat. Dan dia lewat. Walaupun tidak panjang, sekitar 15 meter. Tapi saudara, kalau di bawah jurang dan cuma ada satu tali. Kemudian dia bilang, sekali lagi berapa banyak saudara yang percaya saya bisa lewat? Semua angkat tangan. Kemudian dia tanya yang ketiga kali, sekarang siapa yang akan saya gendong? Mari kita bersama-sama lewat di sini. Tidak ada satu yang angkat tangan. Dia bilang, kalian percaya? Ya, kami percaya. Mari saya gendong melewat di tali. Tidak ada satu yang mau. Tapi tiba-tiba ada yang angkat tangan, anak kecil. Anak itu dia pikul. Dia lewat di tali itu. Saudara, ternyata anak itu, anaknya. Itu bapaknya. Anak itu percaya. Dia punya kepercayaan kepada bapaknya. Banyak orang percaya pada Tuhan. Percaya, yuk kita lewati lembah kelam. Itu bukan percaya yang Tuhan maksud. Amin. Kenapa anak itu percaya? Itu DP Bapa no. Dia tahu, dia lihat, dia kenal bapaknya, dia tahu bahwa bapaknya tidak akan membiarkan dia celaka.
bilang kiri kanan, percaya. Percaya sekalipun belum lihat. Percaya sekalipun saudara tidak ada dasar untuk berharap. Kita melihat banyak keajaiban. Bahkan sampai kemarin di akhir tahun, ada hal yang mengejutkan, menyakitkan hati mungkin. Tapi pada saat saudara menjelang detik-detik, ada yang ditawari bukan ditawari. Sudah pasti saudara ya. Dari sini ke, tapi bukan saya. Februari bersama Daniel Panji. Dari sini semuanya ditanggung sampai Israel pulang balik dengan semua fasilitas. Kemarin ditelepon saudara untuk penginjilan di Israel. Saudara, begitu ditelepon kita bilang, oh maksudnya kita, oh bukan Ibu Eka, oh bukan, siapa dan kita. Begitu ngana ya saudara. Semua itu bisa terjadi tiba-tiba, dengan mendadak, suddenly, tidak pernah dipikirkan, dipilih. Saudara, untuk apa saudara? Untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Kegerakan roh butuh iman, butuh pengharapan. Sebagai sau yang kuat, kita kehilangan iman, kita kalah. Iman adalah modal kita. Saudara kehilangan kepercayaan, saudara kalah. Saya berani katakan, Tuhan cuma bilang begini, aku berdoa Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Selama ada iman, Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa itu iman? Iman percaya. Lihat Ibrani 11, semua tindakan iman. Kapan Rahab disebut beriman? Pada saat dia menyembunyikan para pengintai. Ketika dia mulai bertindak, disitulah dia dicatat. Kapan Yosua dikatakan punya iman? Ketika dia mengelilingi tembok Yeriko. Bukan ketika dia ada di seberang, tapi ketika dia mulai ambil tindakan iman. Kapan Abraham disebut bapa orang beriman? Pada saat dia sudah di atas gunung Moria dan mempersembahkan. Kalau saya dan saudara punya iman, bertindak cari Tuhan. Kalau kita berkata kita punya iman, iya, tapi kalau diam-diam di sana bagaimana kita akan melangkah? Iman adalah respon. Iman adalah action. Iman adalah tindakan. Untuk saudara dan saya berani berjalan bersama dengan Tuhan. Tahukah saudara, banyak pesan Tuhan di 2023. Selalu ketika kita selesai mencenangkan, Tuhan memberikan lewat wahyu hamba-hamba Tuhan, lewat mimpi. Sebelum kita mengambil tindakan untuk bilang berdoa, Tuhan tidak bicara apa-apa. Tapi setiap kali kita melangkah untuk berdoa, Tuhan pasti memberi firman. Itu menandakan Tuhan berkata, nak melangkahlah. Kalian tidak bisa hidup dengan pengalamanmu. Oh saudara, pengalaman kita akan menjadi kain usang seperti Petrus. Pengalaman mengail ikan bertahun-tahun tapi tidak menangkap seekor pun ikan. Jangan andalkan pengalaman kita. Hari-hari ini di 2023 kita kemarin saudara kita bawa seluruh jemaat. Pujian tadi bilang apa? Ku membawa hatiku. Ya, dan kita ganti. Ku membawa keluargaku. Ku membawa jemaat. Mari kita saling menggendong untuk membawa kita ditahirkan, diberi jubah yang baru. Saudara, hari ini Tuhan jamin saya dan saudara. Saya saudara excited, terima kasih Tuhan Engkau memberikan firman. Aku masuk 2024, jaminannya adalah Kristus. Yang adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat. Saudara tahu? Semua di dunia ini bergantung pada yang namanya kekuatan. Kekuatan besi akan mengalah kepada kekuatan karat. Sekali lagi, kekuatan besi akan ditundukkan oleh kekuatan karat. Kekuatan binatang akan ditundukkan oleh kekuatan manusia. Katakan singa, kalau so masuk dalam kerengkeng cuma mengaum dia. Benar? Saudara, iya kan? Kekuatan kayu, mau kayu apapun, saudara, akan mengalah pada api. Kekuatan baja akan mengalah kepada gempa bumi. Kekuatan nuklir mengalah pada Iron Dome. Saudara mengerti? Selalu harus ada kekuatan yang lebih kuat. Sekali lagi saya ulang, kekuatan besi mengalah pada karat. Saudara, kekuatan saudara,
kayu mengalah pada api. Kekuatan binatang mengalah pada manusia. Kekuatan baja mengalah pada gempa bumi. Kekuatan nuklir mengarah pada Iron Dome. Saudara, kenapa? Tapi semua kekuatan itu tunduk di bawah kekuatan firman. Katakan kepada saya, mana yang tidak menyerah pada kekuatan firman? Laut pun mengalah, gaya gravitasi mengalah, singa-singa tak tutup mulu. Ketika firman datang, semua harus tunduk. Amin. Pegang firman. Pegang firman. Baja gol boleh goyang, tapi firman tidak tergoncangkan. Amin. Saudara, semua yang di muka bumi ini boleh berkarat, tapi ada kekuatan firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia Tuhan. Itulah sebabnya, aku deklarasikan, saya dan saudara hidup dari kuasa firman. Kita berjalan oleh anugerah firman. Kita melangkah karena firman. Kita makan firman Allah. Barang siapa memakan aku, ia tidak akan mati, tapi ia akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Makanya kekuatan perjanjian ini oleh sang firman. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh krisis, oleh krismon, oleh apa saudara, depresi. Nggak bisa batalkan perjanjian ini. Saudara ingat, Abraham pernah mengalami kelaparan. Abraham berada di masa kelaparan, tapi Tuhan pelihara Abraham. Ishak, ada krisis di zaman Ishak, tapi Ishak juga dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah perjanjian Kristus. Perjanjian baru. Perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Yakub, kelaparan saudara bayangkan. 7 tahun. Tuh kelaparan itu DP nama begini. Sampai tuh DP masa kelimpahan, orang lupa bagaimana tuh limpah karena DP susah. Alkitab tulis loh. 7 tahun masa kelimpahan. Yusuf bikin gudang toh. Baru 7 tahun masa kesusahan. Begitu datang masa kesusahan ini, orang sampai lupa apa arti kekayaan. Saya dapat ayatnya saudara. Mereka sampai lupa bagaimana tuh kaya. Karena itu kekurangan, resesi hari itu saudara. Benar-benar saudara sangat dahsyat. Indonesia ke depannya banyak nubuatan saudara mengatakan akan terjadi sesuatu, bahkan akan menimpa seluruh dunia. Tapi saya katakan tadi, perjanjian Kristus jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Kalau krisis datang dalam hidupmu, kalau engkau memiliki Kristus, Tuhan akan pelihara engkau. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, di atas krisis ada Kristus. Bilang kiri kanan ulang. So itu jangan mendua hati. Kalau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Jangan maju mundur, maju mundur. Ini bukan Kristen poco-poco. Maju 2 kali, mundur 3 kali. Maju 2 kali, mundur 3 kali. Itu Kristen poco-poco toh. Nggak ada di sini. Kita ibu semaju 6 kali, marangana mundur 10 kali. Haleluya. 2024 maju. Amin. Amin. Jangan saudara bilang begini. Bu, terakhir jasa bantar tabagate. 2024 tak janji. Jangan saudara, jangan. Sabantar ndak ada yang bagate. Saudara tahu apa arti tagate? Ada anak-anak Tuhan. Saudara ya, tanda kutip. Berangkat. Saudara. Berangkat tuh baru-baru. Baru guru SMA. Pendiam. Cuma ikut-ikut. Berangkat pagi di Malang Sengger. Kolombo Sambilang. Belum laeng. Saudara. Saya bilang begini, Tuhan. Buka ini mata seluruh jemaatku. Balia. Jangan mau kasih kelar. Oh ibu terakhir Jo. So terakhir sabantarnya tidak ada cerita. Kalau mau bertobat dari sekarang. Amin. Jangan baku panggil tamang. Hormati itu perasaan Tuhan daripada perasaan nganape tamang. Nganape tamang datang krisis dia kasih biar lepangana. Mar Tuhan. Biar orang tidak muncul-muncul ke orang saudara.
Tuhan. Tuhan bilang, oh kesiang baru sampai, mari. Ada DP ayat ketuk tuh anak bungsu dang. So lama ada pergi, makanya hari Natal kemarin banyak orang. Saya bilang welcome to God house. Anda berada di rumah sendiri. Tapi saya sungguh-sungguh. Karena Tuhan bilang selamat datang nak. Selamat engkau kembali. Mungkin ini adalah waktu untuk engkau. Ya resolusi yang baru. Di masa yang baru. Amin. Jangan saudara bilang burung taung. Burung taung. Dia sendak mau bale-bale. Baik terek dia so bale. Amin. Haleluya. Makanya saya kemarin, saya mau utamakan sebenarnya yang sejarang-jarang. Iya saudara, karena apa? Aduh kesiang. Orang menyambut seperti seorang bapak, ya. Seperti gembala itu domba kan dia nyak pukul. Kemana kok ngana? Dan ke sana airnya tagate kaki. Dia ambil dia di pundak. Amin, haleluya. Jadi saudara nanti kalau ada tahun baru ada yang solama, maksudnya saudara bilang, saudara bilang, my brother, welcome. This is your home. Iya saudara. Amin. Mari kita terima. Karena mungkin itu adalah kesempatan bagi dia. Kita kan tidak pernah tahu. 2024 ada yang deklarasi 2024 adalah misteri. Wish. Kami tidak pernah tahu. Wish. Tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan akan memberitahukan langkah-langkah kita. Makanya saudara, dikatakan firman Tuhan. Coba kita lihat Kejadian pasalnya yang ke 41. Kata Alkitab. 45 aja. Ayat 5. Resesi besar ini saudara. Saudara lihat zaman COVID. Ada kan yang belum pulih? 2000 berapa COVID? 2020. Saudara tahu ada orang sampai hari ini tidak dapat pekerjaan loh. Ada orang yang sampai hari ini susah. Tapi saudara dan saya dipelihara Tuhan. Ini resesi sudah 4 tahun. Tanya di bagian perikanan. Ya kan? Tanya di bagian kelautan. Tanya di industri. Tanya di pabrik-pabrik saudara. Resesi 2020 akibat kesehatan telah membuat orang hari ini saudara. Masih susah. Apalagi zaman Yusuf. Apalagi ke depan. Venezuela bangkrut. Negara-negara Eropa, Italia sekarang tidak tahu mau bayar hutang bagaimana. Indonesia akan menjadi negara keemasan. Itulah sebabnya banyak berdoa di pemilu. Karena apa ini? Saudara, pemilu ini selama gereja berdoa, kita akan lihat Tuhan membela negara ini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ya saudara, itulah sebabnya kita harus menggalang kekuatan. 678 kita puasa Ester. Iya. Bilang kiri kanan 678. 1 sampai 5. Tindis pasiar. 678. Kita doa saudara. Iya saudara. Kita tidak punya waktu yang banyak. Waktu yang cukup. Ini akan menentukan. Saudara, bahkan orang-orang penasihat-penasihat luar negeri mengatakan pemilu di Indonesia sangat. Saudara saya bilang, saudara ya.
Saya mengatakan ini serius. Kenapa saudara? Kenapa kita harus memulai 678? Karena 789 Indonesia menyembah Daniel Panji telah mengumpulkan sudah hampir 1.000 orang. Puasa Ester di seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta. Ya saudara, dan kita harus gaungnya. Kenapa? Banyak hamba Tuhan dan pendoa syafaat mendapatkan penglihatan yang sama. Dan seorang pemimpin, saudara, hari itu Daud tahu Doeg, saudara ingat Doeg yang bunuh hamba Tuhan, Doeg akan melaporkan itu pada Saul. Kalau tidak salah 1 Samuel 22 ayat 22. Tapi Daud nyendak ambil tindakan. Daud pikir, oh, tidak apa-apa kok. Padahal dia sudah tahu. Coba 1 Samuel 22 ayat 22 sampai 23. Iya betul sih itu. 1 Samuel 22 ayat 22 sampai 23. Iya, Doeg orang Edom. Ini boleh diganti ya. Berkatalah Daud kepada Abiatar. Ini Abiatar imam yang lolos. Memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa ia memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab daripada kematian seluruh keluargamu. Saudara tahu, seandainya hari itu Daud, kalau dia tahu Doeg mau lapor Pak Saul, saudara, harusnya dia bertindak. Akibat dia membiarkan 80 orang imam di kota Nob. Itu ada satu kota, itu kota pendeta semua. Kong Saul bunuh semua pendeta yang DP anak-anak. Sampai ini Saul bunuh tuh kambing tuh domba. Memangnya kambing dan domba mau bikin apa? Anak-anak menyusu, istri-istri, pendeta-pendeta. Dia bantai, tiba-tiba Saul jadi teroris. Karena Doeg pemulu-mulu. Ini Doeg kalau saudara baca pelayan Tuhan. Waktu Daud lihat, Daud bilang begini, aku telah tahu pada hari itu, aku telah tahu, ia memberitahukannya. Kenapa yang ini Daud tidak bertindak? Makanya Daud bilang, akulah yang lolos cuma satu, Abiatar. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluarga. Akibat lamban. Oh, mau pemilu kok sudah nyak apa-apa, biar nyak berdoa nyak apa-apa. Saya takut saudara, saya dapat ayat ini. Dan Tuhan bilang apa? Kamu sudah tahu. Tapi kalau kamu membiarkan kematian itu, siapa penyebabnya? Seandainya mau putar hari, Daud langsung bertindak. Saudara, 85 orang pendeta selamat beserta anak-anak, beserta istri, beserta dengan sudah jatuh kambing domba. Tapi sayang, Daud melakukan pembiaran. Itulah sebabnya saya berharap, kenapa saya dan saudara hari-hari ini seperti didesak. Oh, kenapa pemimpin tahu-tahu tahun baru, tahu-tahu hari Natal. Nyanda ibunya bilang begitu, cuma dalam hati. Kenapa suruh berdoa saudara? Ini ada ayatnya. Satu kota habis. Seandainya Doeg ditangani dengan cepat. Doeg ini bicara spirit. Akan selamat satu kota. Itulah sebabnya di setiap acara Natal. Mungkin saya juga sudah pesan kepada teman-teman hamba Tuhan. Mungkin orang merasa kami aneh. Kita aneh sendiri, enggak apa-apa. Tapi kita sedang berdoa untuk bangsa ini. Kalau bangsa ini aman, saudara aman kok. Keluargamu aman, anak-anakmu sekolah aman, bisnismu aman. Itu kan kuncinya. Amin. Jadi hari ini Tuhan bilang, nak, kalian berada di sebuah perjanjian yang lebih kuat. Lebih kuat daripada sistem, lebih kuat dari resesi, lebih kuat daripada depresi. Seperti aku memelihara Abraham. Di zaman kelaparan kamu aku pelihara. Seperti aku memelihara Ishak. Di zaman kesusahan kamu aku pelihara. Di zaman Yakub, saudara, sampai Tuhan bikin begini saudara. Kejadian 45 ayat 7. Ayat 6. Ayat 6. Karena, yuk kita baca. Telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi, mau 5 tahun lagi ke sana, orang tidak akan membajak atau menuai. 7. Maka Allah
telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Ini kan DP saudara-saudara. Dia bilang apa? Nggak usah persalahkan diri karena sebuang pak kita. Nggak usah kutuk-kutuk diri. Nggak usah tako. Ngoninya nggak salah. Karena ini rencana Allah. Ada orang begitu? Ada. Nggak usah persalahkan diri. Ngoni dah hina-hina pak kita. Nggak apa-apa ses. Semua itu rancangan Allah ses. Ses dah injak tapi kaki. Nggak usah ingat-ingat ses. Coba ada orang begitu? Kalau orang lain, ngana boleh ingat-ingat ngana pedosa pak kita. Ngana selupa, ngana boleh lupa, mari kita nyak pernah lupa. Iya toh? Kalau saudara, kita bilang oh Tuhan, bukan main ini Yusuf Tuhan. Hati Tuhan seterimpartasi pak hati Yusuf. Bahkan waktu dia mau bilang ini saudara, akulah saudaramu yang kalian buang. Kan awalnya begitu, supaya orang kenal, Yusuf mesti buka topi dan dia suruh apa saudara? Dia bilang kepada ini penggawa-penggawa, keluar Goni, keluar. Supaya DP borok saudara-saudara, ini orang yang tahu. Kok dia bilang, mari dekat-dekat. So kita, jangan ada yang dengar dang. Supaya apa? Orang lain pe borok, dia sembunyi. DP saudara-saudara pe kekurangan. Ya pe kesalahan pada dia orang lain enggak usah tahu. Ada orang begitu? Ada. Bilang, ngana. Engkau orangnya. Orang pe salah pada orang sembunyi. Dia dah salah kang pangana. Tadi dengar kata dia dapat. Nyanda. Sudah coy. Nggak tahu. Dia so potong cerita. Ada. Pantas dia jadi orang besar. Tapi saudara-saudara keluar. Sobat saya Pak, ini Alkitab detail sekali kejadian 45 saudara baca di rumah. Datanglah dekat-dekat. Kita nih saudara tunggu tidak buang. Saudara. Hati seperti ini di 2024 akan Tuhan angkat. Akan Tuhan permuliakan orang-orang seperti ini saudara. Ini orang-orang tulus. Ya saudara, orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Inilah hati Yesus. Saudara, kita bilang Tuhan kasih akang hati begini Tuhan. Iya kan? Mungkin ketika orang bikin salah. Shalom, ngana tahu. Shalom, ses tahu. Brur tahu. Jangan bilang-bilang nih. Kongso 10 dah telepon. Jangan bilang-bilang kongso 10. Saudara. Bu, kalau bacurat ya, bacurat boleh. Tapi maksud saya Tuhan tahu motivasi hati kita. Saudara lihat ini. Saudara lihat. Makanya saudara, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai apa? Bapa bagi Firaun dan Tuan, perhatikan, atas seluruh istananya dan sebagai kuasa. So jadi Bapa, jadi Tuan, jadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah perhatikan, bukan Yusuf pe pandai, bukan Yusuf pe jago. Allah telah menempatkan aku sebagai Tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ke-10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadamu. Engkau serta anak cucumu, kambing, domba, lembu, sapimu dan segala milikmu. 11. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seistri rumahmu dengan semua orang-orang yang ikut bersama-sama dengan engkau. Dengar baik saudara, kelaparan belum terjadi. 13 tahun lalu Tuhan sudah sedia solusi. Dengar baik. Ini yang Tuhan bicara. Kelaparan nanti
Tuhan sudah sediakan solusi dari sekarang, saudara, untuk menjagai Yakub. Kelaparan nanti, resesi nanti, mau terjadi, depresi nanti di 2024. Dari tahun lalu, dari tahun ini, Tuhan sudah sediakan solusi bagi saudara. Tuhan sudah sediakan pertolongan bagi saudara. Tuhan sudah atur jalan keluar. Ini aku bilang begini, ini Yusuf bilang begini. Allah telah menyuruh aku. Allah udah suruh dari tahun berapa? 13 tahun lalu. Waktu itu kan Yusuf masih 17 tahun kata Alkitab. Dia sekarang jadi raja umur 30. Dari 13 tahun lalu Tuhan so pikir-pikir bagaimana mau jaga kita pe anak-anak. Bagaimana supaya Yakub tidak mau mati. Bagaimana supaya mereka terpelihara. Aku begini rencanaku. Tuhan adalah sutradara. Tuhan adalah yang mengatur. Tuhan adalah yang apa saudara? Memproteksi, melindungi, menjagai. Dengan cara apa? Kirim Pak Yusuf supaya Yakub terpelihara. Hebat Tuhan. Saya mau katakan, apa mau terjadi di depan? Dari hari ini Tuhan sudah punya solusi. Tuhan sudah punya solusi. Dengar baik, solusi itu adalah orang benar. Solusi itu adalah saudara. Itulah sebabnya sang solusi ini yang Tuhan pakai harus Tuhan didik, harus Tuhan tempah, harus Tuhan murnikan. Saudara mulai mengerti? Pantas saudara dan saya tahun 2023 Tuhan tindis, Tuhan murnikan, Tuhan ajar. Karena Tuhan mau pilih engkau. Amin. Sebagai Tuhan. Amin. Tuhan mesti didik dulu. Tuhan mesti apa saudara? Rendam dulu. Jangan sampai Yusuf, kalau Tuhan tidak merendam dia, mengikis dia. Jangan sampai ketika ketemu dengan saudara-saudaranya dia bilang begini, penjaga, tangkani orang-orang. Saudara ada buang pak kita, saudara ada jual pak kita, 20 keping perak, saudara bikin kita menderita. Bahaya ini. Bagaimana Yusuf bisa memiliki hati seperti ini? Lewat didikan, lewat tempaan, lewat Tuhan proses hidup saya dan saudara. Karena kita lah, saudara lah yang akan Tuhan pakai di masa-masa kesusahan. Tuhan tetap pakai manusia, dan manusia itu adalah engkau. Haleluya. Yang sudah melewati didikan. Hele Daud, Tuhan didik. Bandingkan akhir hidup Daud dengan Salomo. Mana yang finish strong? Daud. Bandingkan orang yang Tuhan didik saudara. Dan Tuhan buka termasuk tadi kesalahan tadi. Tuhan tulis di Alkitab. Orang yang berkenan di hatiku pernah bikin salah. 1, membiarkan Doeg. 2, pada pergantian tahun cuma dudu-dudu tidak berperang. Pada pergantian tahun raja-raja harus berperang. Pada pergantian tahun saya ingatkan saya dan saudara. Memasuki tahun baru, deklarasikan, perkatakan firman. Mazmur 91. Jangan cuma duduk-duduk di soto. Begitu Fanta, begitu kukis mentega. So lupa ini. Saudara adalah raja-raja. Amin. Apalagi kong salalia. Aduh kasiang. Salalia ini bahaya. Bagaimana pada pergantian tahun raja-raja pi berperang? Ini Daud makan kacang goreng di muka televisi. Lur-lur di sei kolam. Dia selalu lupa deklarasi. Menahan bencana. Berapa lama bencana badekat? Iya, Alkitab tulis supaya saya dan saudara tidak mengikuti jejak Daud. Amin. Makan boleh, jangan saudara nak makan. Makan, minum. Amin. Boleh makan minum, tapi sejam deklarasi dulu. Deklarasi. Sapu bersih. Amin. Amin. Haleluya. Sapu bersih, lihat apa? Oh, aku deklarasikan terjadi atas keluargaku. Oh, perjanjian yang baru. Oh, resolusi yang baru. Mulai berkata-kata, senjata itu ada di mulutmu. Tinggal mau dilepaskan. Mulutmu adalah pedang. Gunakan pedang itu, saudara. Potong iblis. Jangan iblis bilang, ha dodo. Tahun baru, ha dodo. Saudara, jangan. Saudara berkata, Tuhan sudah beri firman. Tuhan Yesus adalah jaminan. Tuhan Yesus adalah solusi dalam hidupku. Saudara mulai perkatakan supaya iblis lari. Jangan cuma pasang-pasang petasan.
Gandum bicara apa? Penuaian jiwa-jiwa. Minyak yang terbaik, saudara terima karunia-karunia. Anggur yang terbaik, di tahun baru ada sukacita. Jangan tanggal 1 bakal lain, mau pakai baju apa. Gara-gara tidak deklarasi minta anggur baru. Tanggal 1, jangan mau masa masuk gereja. Mau masa boleh. Tuntaskan jam 9, berganti. Pergi gereja, mau perjamuan kudus. Ini perjanjian baru harus dimeteraikan. Inilah cawan sebagai meterai perjanjian baru. Iya saudara, saya bilang ini sebagai apa saudara? Karena Tuhan kasih firman. Ya, saudara lihat dikatakan firman Allah. Jadi saudara, sebelum resesi, sebelum depresi, krisis, Tuhan sudah punya solusi dalam hidupmu. Saya berdoa saya dan saudara menangkap ini. Perjanjian supranatural, perjanjian Tuhan kepada saya dan saudara tidak bisa dibatalkan. Bilang kiri kanan, tidak bisa dibatalkan oleh kelaparan, depresi, resesi. Karena perjanjian itu lebih kuat. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan oleh sistem. Apa tuh sistem? Orang ada doi, kasih makan orang yang tidak ada doi. Tuhan batalkan itu. Contoh, Elia, siapa kasih makan Pak Elia? Janda miskin. Siapa kasih makan nabi besar? Janda miskin. Tuhan sedang bilang apa? Yang kasih makan Elia siapa? Gagak. Pak pendeta sih terus bilang tuh gagak rakus. Jangan coba-coba taruh daging di mulut. Hele orang lain pedaging, gagak mau piteto. Apalagi itu makanan, gagak bawa di mulut. Kok kasih siapa? Elia. Istilahnya apa kok teh? Tuh makanan itu, roti, hamburger pertama yang dicatat di Alkitab. Kau bayangkan ini gagak tidak bisa makan. Ini sistem saudara. Saya tidak peduli mau sistem apa di 2024. Tuhan pelihara kita. Tuhan pelihara saudara. Jangan bergantung pada sistem. Bro, sebentar ini sistem ini peraturan. Makanya berdoa. Tapi kalau peraturan itu jadi, Tuhan punya banyak cara. Tidak bisa dibatasi oleh apa? Tanpa basah, tanpa kering. 2024 kita mesti cari tanpa basah. Kok gak ada basah kuyup. Bukti siapa? Lot bilang sana kok basah. Tanpa basah sana. Dia kasih tinggal Pak Abraham tanpa kering. Saudara tahu? Sebenarnya dia diberkati karena dia punya koneksi ilahi. Bapak Abraham adalah penentu Lot diberkati. Hubungkan diri saudara dengan orang-orang rohani. Kenapa air jadi anggur? Karena sang mempelai ada hubungan relasi dengan Maria. Sampai Maria so di dapur pada orang. Orang kalau so di dapur, friend. Karena dapur bicara rahasia. Rahasia apa? Mau masak. Pendeta James tidak akan kasih semua resep. Dia akan sembunyikan satu. Contoh, kalau di dapur, ini contoh. Ya toh? Tapi kenapa Maria ada di dapur tahu? Karena begitu dekat. Dan akibatnya bawa mujizat. Jangan putuskan hidup saudara dari orang-orang yang duduk di kaki Tuhan. Begitu Lot memutuskan hubungannya dengan orang-orang yang cari Tuhan, Lot selesai. Lot selesai. Kenapa? Begitu Rehabeam dengar, kan Rehabeam raja, Salomo punya anak. 5 menit saya selesai. Salomo punya anak, dia jadi raja. Dia putuskan hubungannya dengan tua-tua. Orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Dia dengar DP teman-teman. DP teman-teman bilang begini, Re, yang lain bilang, Beam. Sudah jangan dengar tuh, so tua ada orang, so tua. Dengar 4 orang. Saudara tahu, kerajaan langsung terjadi kudeta, jadi 2. Gara-gara Rehabeam memutuskan diri dengan orang-orang rohani, hancur. Saya berdoa, hubungkan saudara dengan orang-orang yang tepat. Gembala Komsel,
orang-orang pasukan Tuhan. Saudara, kenapa? Ini akan bawa berkat luar biasa. Biar bagaimanapun kita tidak sempurna. Tuhan telah merancangkan di perjanjian baru pekerjaan Allah akan dikerjakan secara korporat. Tidak secara one man show. Amin. Kita harus mengerti ini. Kalau enggak kita kehilangan. Lot, dia putuskan. Saudara tahu hati Abraham. Ini hati seorang pemimpin. Lot dirampok. Dirampok saudara. Istrinya dibawa. Anak-anaknya dibawa. Saudara, harta bendanya dibawa. Malam itu Abraham kumpul seluruh pasukan terdahsyat. 318 dari Kingdom Vision. Perang. Saudara, perang melawan berapa raja? 5 raja. Nggak ada perang sambil pedikur. Nggak ada. Nggak ada. Perang sambil. Iya, maksudnya kalau perang. Siapa yang mau perang mau pipa medikur? Nggak ada saudara ya. Kalau perang maksudnya. Ya, nggak ada. Perang itu susah saudara. Taruh nyawa, taruh hidup, lelah. Kalau menurut saya begini kan. Bapak Abraham, itu lo tertawan. Mungkin kalau orang lain udah begini, DP salah sendiri. Siapa suruh? Tapi saudara tahu hati seorang pemimpin. Hah? Tertawan. Orang mesti tolong pada dia. Orang mesti tolong. Itulah pemimpin. Tanggung jawab. Dia perang saudara, 318 orang dia kerahkan. Di tengah malam. Perang. Ada orang sudah terikat gara-gara DP salah sendiri. Tapi tidak dibiarkan oleh Abraham. Saya berdoa, kita para pemimpin tidak boleh membiarkan ada satu yang hilang. Kita harus tarik mereka dalam doa. Kita harus bopong mereka. Kita harus kejar semua ketertinggalan, kita rampas. Tuhan kasih kesempatan kedua pada Lot. Sayang, Lot harusnya balik dengan Bapak Abraham. Tuhan selalu kasih kesempatan kok. Tapi sayang, Lot lebih memilih di sana. Kalau hari itu pun Lot, saudara, binasa. Sebenarnya itu kesan Lot. Tapi Tuhan, kembali lagi Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Sampai malaikat mesti baku pegang tangan dengan ini. Abraham kedua istrinya. Karena dong dua terlalu slow. Tidak mau keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi saudara lihat, belas kasihan Tuhan kenapa? Karena Abraham saudara. Makanya ada banyak orang bilang begini, ingin jadi pemimpin, ya. Tapi tahukah saudara dan saya tanggung jawab seorang pemimpin besar. Banyak kekurangan keterbatasan para pemimpin. Tapi tahukah saudara, banyak hal yang harus dipikul sebagai seorang pemimpin sejati. Ada seorang jenderal Inggris. Setiap kali dia mengirimkan tentaranya, dia tidak bisa tidur. Karena dia tahu, mungkin besok ada satu orang yang akan jadi janda. Ada anak-anak yang tidak lagi punya bapak. Itulah Jenderal MacArthur, jenderal terbesar. Yang akhirnya dia turun langsung. Kenapa? Karena dia tidak rela membiarkan anak buahnya, saudara, berperang. Tapi saudara dibiarkan sendiri. Saya berdoa, jadi seorang pemimpin memang mendapatkan akses seperti yang kita deklarasikan. Iya kan? Mungkin banyak orang mengini, kenapa sih Tuhan cuma dengar doa Ayub? Orang pedoanya enggak waktu itu kan? Hanya permintaan Ayub. Kenapa Tuhan hanya mendengarkan doa Musa? Tapi saudara tahu, beban yang mereka pikul, tanggung jawab yang mereka emban. Ada pemimpin bayaran. Kalau saudara bayar, ya dia lakukan. Kalau saudara enggak bayar, ya dia enggak lakukan. Tapi saya berdoa, di tempat ini saudara akan dilahirkan sebagai seorang pemimpin-pemimpin. Akan dibentuk. Saudara tidak akan jadi, jemaat biasa, enggak. Di luar sana orang butuh dipimpin, orang butuh diarahkan. Di mana tempat saudara camp pelatihan itu? Di gereja Tuhan. Di tempat di sinilah kita akan bergerak, dilatih, dididik.
hati orang yang tidak dimarahi. Saya takut dengan hidup Yudas. Cuma 2 kali Tuhan tegur dia. Yang pertama, tegur tidak langsung. Tuhan bilang begini, seorang di antaramu iblis. Itu kan Yudas. Tapi Tuhan juga bilang begini, kalau Petrus langsung, "Enyala engkau iblis. Engkau tidak memikirkan hal yang dari Allah, tapi dari manusia." Petrus tidak pernah tersinggung. Kedua kali, waktu Yudas mengkritik persembahan Maria. Untuk apa pemborosan ini? Tuhan tegur, Tuhan bilang, biarkanlah dia. Namanya akan tetap dicatat, itu Tuhan sumarah. Setelah itu tidak lagi. Yudas binasa. Kenapa Tuhan tidak tegur Yudas? Karena Tuhan tahu hatinya. Ada banyak orang ketika ditegur jadi marah. Kecewa. Kenapa saya ditegur? Petrus tidak pernah kecewa. Petrus tidak pernah marah. Karena Petrus tahu hati orang yang menegurnya itu bukan kebencian. Saya berdoa, mungkin di tahun 2024 akan ada teguran, akan ada didikan. Terimalah itu sebagai pembentukan bahwa saya dan saudara diikat oleh darah dan destiny, oleh perjanjian yang lebih kuat. Tuhan sebenarnya memberikan firman, "Nak, aku beri waktu 3 bulan. Bangun pasukan ini di level yang berikutnya. Kalian para pemimpin harus membangun satu pasukan lebih daripada yang dulu. Naik ke level selanjutnya." Kenapa? 7 kali lipat. 7 kali lipat peperangan di depan mata. Tapi jangan takut, akulah Roh Kudus yang akan memberi engkau kekuatan. Bersiaplah para pasukan. Saya tidak akan menyampaikan ini kepada orang biasa, sorry. Tapi saudara tinggal 1 tapak lagi. Kenapa? Saudara adalah harapan Tuhan. Tuhan ikat perjanjian, engkau perjanjianku lebih kuat, nak. Tidak bisa dibatasi oleh sistem, tidak dibatasi oleh ancaman, oleh tanpa basah, tanpa kering, oleh depresi, krisis. Perjanjian itu adalah perjanjian supranatural. Angkat tangan saudara. Hari ini aku deklarasikan penyediaan ilahi, provision, promotion. Oh, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Promosi ilahi, penyediaan ilahi, provision, promotion, protection, perlindungan, penyertaan oleh perjanjian berkat yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Oh, Kristus adalah jaminan yang lebih kuat. Masuk 2024 dengan kekuatan ilahi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Bersorak-soraklah, bersukacitalah hai engkau. Sebab Tuhan akan memberikan hujan awal, hujan akhir secara bersama-sama. Tempat-tempat pengirikanmu akan penuh dengan anggur. Pemerasanmu penuh dengan gandum. Tuhan akan memulihkan tahun yang hasilnya dimakan oleh belalang pelahap, pengerit, pelompat, pindahan. Sebab Tuhan ada di tengah engkau. Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus akan mencurahkan rohnya. Mujizat-mujizat akan jadi dalam hidupmu.